Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sriaki selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah. Dalam bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi kasus, dan manfaat studi kasus. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, di mana kosmetik saat ini menjadi kebutuhan penting bagi manusia, terutama bagi wanita. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika saja, akan tetapi berperan dalam menyembuhkan perawatan kulit. Meskipun bukan merupakan kebutuhan premier, namun kosmetik merupakan salah satu produk yang dapat digunakan secara rutin dan terus-menerus oleh masyarakat. Oleh karena itu, keamanan kosmetik dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, adanya rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Transmart Bali? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah? Yang ketiga, apakah kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara simultan? Lalu adanya tujuan, yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Transmart Bali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian secara simultan, yaitu adanya manfaat penelitian. Dari hasil penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam membuat kajian tentang pengaruh kualitas produk dan harga terhadap putusan pembelian produk kosmetik Wardah pada konsumen Transmart Bali sebagai salah satu strategi pemasaran dalam meningkatkan keputusan pembelian. Yaitu secara kerangka teoritis, hasil penilaian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Yang kedua, ada secara praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan um, guna mengkaji pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada konsumen Transmart Bali sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan keputusan pembelian. Yaitu dalam bab 2 saya akan menjelaskan tentang penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama ada penelitian sebelumnya, di mana saya menggunakan 5 jurnal dengan topik yang relevan dengan penelitian, yakni terkait pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian suatu produk. Yaitu adanya landasan teori, ada yang pertama pemasaran, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga harga, yang keempat kualitas produk, yang kelima perilaku konsumen, dan yang terakhir keputusan pembelian. Lalu adanya kerangka berpikir, yaitu dapat dilihat dari slide bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, lalu adanya X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, saya juga dapat membuat hipotesis, yaitu yang pertama, H1, yaitu ada HO, tidak dapat berpengaruh terhadap kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Transmart Bali. HA-nya dapat digunakan terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah Transmart Bali. K2-nya yaitu ada HO tidak dapat berpengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Adanya HA diduga terdapat pengaruh harga terdapat keputusan pembelian produk kosmetik Wardah, yaitu H3, yaitu HO tidak dapat berpengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian secara simultan.
Lalu HO-nya diduga terdapat pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian secara simultan. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Yang ada 7 concern dalam bab ini yang saya akan jelaskan. Yang pertama metodologi penelitian. Metode apa sih yang saya gunakan? Yang pertama metode penelitian yang digunakan pada proposal penelitian berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah, yaitu studi kasus pada konsumen Transmart Bali, yakni pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama data premier yang terdiri dari populasi, sampling, kuesioner, dan data sekunder, yaitu adanya teknik verifikasi data, yaitu yang pertama uji validitas, dua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedatitas, dan uji multikollenaritas. Yaitu yang ketiga ada teknik analisis data, yang pertama regresi linear berganda, yang kedua uji hipotesis parsial yaitu T, yang ketiga uji hipotesis simultan F. Selanjutnya ada operasional variabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional yang mengacu pada identifikasi variabel yang telah dikemukakan di atas. Guna membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu diberikan rumusan definisi operasional untuk masing-masing variabel, yaitu kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian. Lalu adanya skala dan pengukuran data. Skala Likert di mana variabel yang diukur dan dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen yang dapat diukur. Komponen-komponen yang terukur ini dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden. Yang selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat keterbatasan penelitian, di mana lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Transmart Bali, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada konsumen Transmart Bali yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Ada beberapa data yang tidak dapat diperoleh peneliti untuk ditampilkan dalam kerangka mempertajam analisis penelitian karena data-data tersebut bersifat konfidensial sehingga tidak dapat diperoleh. Hal-hal tersebutlah yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Baik, dalam bab 4 hasil dan pembahasan. Saya di sini akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi. Baik, dalam bab 4 ini, hasil dan pembahasan saya akan menjelaskan 6 concern dalam bab ini. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Pada bulan Maret 2019, dengan membuka gerai di kawasan Jalan Imam Bonjol Denpasar, pada saat ini yang sama dengan terbentuknya Transmart Bali baru ini, maka segera sumber daya yang unggul untuk lebih memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan tentunya. Lalu ada Transmart Bali merupakan gerai hypermarket, merupakan usaha retail yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari jenis produk makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, hingga elektronik. Secara umum, produk yang dijual di Transmart digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu grocery, fresh, bazar, appliance, dan tekstil. Lalu adanya deskripsi umur responden. Berdasarkan tabel di atas, responden dapat dalam penelitian ini yang berumur antara 15 sampai 19 tahun, yaitu sebanyak 20 orang responden yang terhitung 36%. Kemudian yang berumur 20 sampai 24 tahun sebanyak 24 orang responden dengan persentase 43,6%. Yang berumur 25 hingga 29 tahun sebanyak 10 orang responden dengan persentase 18,2%. Dan yang berumur kurang lebih 30 tahun sebanyak 1 orang responden, yaitu dengan persentase
1,8%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki produk kosmetik Wardah di Transmart Bali dominan berada pada rentan umur 20 hingga 24 tahun, yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase 43,6%. Lalu di sini ada tingkat pendidikan terakhir, di mana berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa dari 55 responden penelitian yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 23 orang responden dengan persentase 41,8%. Sedangkan responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 26 orang responden dengan persentase 47,3%. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 sebanyak 6 orang responden dengan persentase 10,9%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang memiliki produk kosmetik Wardah di Transmart Bali adalah berpendidikan S1, yaitu sebanyak 26 orang responden dengan persentase 47,3%. Lalu di sini ada jenis pekerjaan responden. Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian, maka dilakukan analisis lalu jenis pekerjaan responden. Di sini berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari 55 responden penelitian sebagai pelajar sebanyak 10 orang responden dengan persentase 18,2%. Mahasiswa sebanyak 23 orang responden dengan persentase 41,8%. Yang memiliki jenis pekerjaan IRT sebanyak 9 orang dengan responden 16 dengan persentase 16,4%. Yang memiliki jenis pekerjaan wira swasta sebanyak 13 orang responden dengan persentase 23,6%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan responden yang paling banyak membeli produk kosmetik Wardah di Transmart Bali adalah mahasiswa, yaitu sebanyak 23 responden dalam persentase 41,8%. Lalu di sini ada menjelaskan bahwa responden terhadap variabel penelitian, maka dilakukan analisis jawaban dari responden. Yaitu ada berdasarkan data pada X1, yaitu nilai total skor rata-rata tanggapan responden terhadap 7 pernyataan yang berhubungan dengan kualitas produk X1 adalah 3,60%. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk X1 berdasarkan pada kategori tinggi. Lalu adanya X2, yaitu berdasarkan data ini, nilai total skor rata-rata tanggapan responden terhadap 7 pertanyaan yang berhubungan dengan harga X2 adalah 3,35%. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga berada pada kategori tinggi. Lalu ada keputusan pembelian. Berdasarkan tabel tersebut, nilai skor rata-rata tanggapan responden terhadap 7 pertanyaan yang berhubungan dengan keputusan pembelian produk adalah sebesar 3,97%. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan pembelian produk berada pada kategori tinggi. Lalu adanya uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Berdasarkan data yang terpampang dalam PowerPoint, menunjukkan bahwa nilai dari hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R-table. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti menunjukkan uji kualitas data yang menunjukkan dari uji validitas bahwa variabel kualitas produk X1, harga X2, dan keputusan pembelian produknya adalah valid. Lalu di sini adanya uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai A suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai A, yaitu 0,60, yaitu bila penelitian
ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Lalu berdasarkan tabel juga dapat diperoleh setelah ujian reliabilitas menunjukkan bahwa untuk variabel kualitas produk X1, X2, dan Y bisa diuji selanjutnya untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai yang reliable, yaitu di atas standar reliabilitas yakni 0,60. Ini yaitu adanya uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut bahwa sebaran titik-titik pada gambar normal P per P plot relatif mendekati garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Nah, yaitu ada uji multikolerinalitas. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai toleransi variabel kualitas produk X1, X2 yakni sebesar 0,2266%. Sementara itu hasil perhitungan nilai variance inflation factor yaitu FIF kualitas produk X1, X2 yakni sebesar 3,763%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil FIF masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinaritas. Yaitu selanjutnya ada uji heterosekdastisitas, yaitu menurut tabel yang terpampang bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian terjadi heteroskedasitas. Ada data homoskedasitas. Berdasarkan hasil tersebut, maka hasil regresi ini kurang bisa dijadikan acuan dalam memprediksinya. Lalu adanya uji regresi linear berganda, yaitu yang pertama nilai konvesien pada variabel kualitas produk X1 bernilai positif, yaitu sebesar 0,221%. Artinya setiap perubahan pada variabel kualitas produk X1 sebesar 1% akan meningkatkan keputusan pembelian produk Y sebesar 0,221% dengan asumsi variabel harga X2 yang dianggap konstan. Lalu dua nilai koefisien pada variabel harga X2 bernilai positif, yaitu sebesar 0,454%, yang artinya setiap perubahan pada variabel harga X2 sebesar 1% akan meningkat keputusan pembelian Y sebesar 0,454% dengan asumsi bahwa variabel kualitas produk X1 dianggap konstan. Lalu di sini ada conclusion, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama kualitas produk pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada Transmart Bali. Yang kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada Transmart Bali. Ada saran, mengingat kualitas produk kosmetik Wardah mungkin tidak relevan lagi dengan kebutuhan konsumen saat ini dengan produk-produk baru yang kalah bersaing sehingga kualitas produknya itu berkurang sehingga responden tidak ada yang menjawab sangat setuju. Yang kedua, perusahaan dapat menambah lagi produk yang diminati konsumen serta meningkatkan penjualan dan meningkatkan kualitas terutama yang masih dinilai rendah oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata. Terima kasih. Om Santi Santi Om.